Shalom adik-adik, di minggu Advent yang kedua ini Allah memanggil kita semua untuk datang menikmati Dia melalui ibadah. Bukalah pintu-pintu gerbang, supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab padamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Kebaktian minggu Advent yang kedua ini kita buka di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Allah Sang Pencipta, Dia yang menciptakan kita, baik seturut dengan gambarannya. Allah yang Maha Pengasih. Dia rela memberikan hidupnya untuk ganti dosa kita. Sekarang kita mau memuji Tuhan dan menyembah Dia, sebab Dialah Allah yang mulia, yang layak untuk dipuji dan layak untuk disembah. Allah yang setia. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaranmu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang kita sama-sama naikkan satu pujian lagi. Yesus, Kau telah memulai. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di matamu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi
saja kita semua untuk berdoa. Tuhan, mengucap syukur untuk hari ini. Untuk satu hari lagi yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh bersama-sama menikmati hadirat-Mu di hari ini. Untuk kami boleh bersama-sama beribadah. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan kita akan menaikkan satu pengakuan dosa kepada Tuhan atas dosa yang sudah kita lakukan. Saya berikan waktu untuk kalian semua untuk menaikkan satu doa untuk mengakui dosa-dosa kita. Tuhan, ampuni dosa kami, ampuni pelanggaran kami, ampuni kesalahan kami. Bila sepanjang hari ini, satu minggu yang kemarin kami melakukan pelanggaran, melakukan kesalahan, ampuni kami ya Tuhan. Baik itu melalui sikap, perkataan, dan perbuatan kami, ampuni kami. Bagi orang-orang yang menyakiti kami, yang sudah hamba-Mu sakiti ya Tuhan, kiranya Engkau mau mengampuni. Mengampuni hamba-Mu ini ya Tuhan. Tuhan, ini kami, dengan segala kelemahan kami manusia yang lemah. Kami manusia yang bisa berbuat dosa. Ampuni ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terimalah berita anugerah dari Tuhan. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Untuk seluruh bangsa, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat yang ke-10b sampai ayat yang ke-11. Haleluya, hari ini kita diingatkan untuk menantikan kedatangan Tuhan. Kedatangannya yang memberikan pengharapan dan kedamaian. Dia datang. Dia datang beri pengharapan. Dia datang beri pengharapan. Dia datang beri pengharapan. Haleluya selamanya. Dia datang beri kedamaian. Dia datang beri kedamaian. Dia datang beri kedamaian. Haleluya selamanya. Sekali lagi. Dia datang beri pengharapan. Dia datang beri pengharapan. Dia datang beri pengharapan. Haleluya selamanya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Lalu saya ajak kalian semua untuk berdoa. Kita berdoa ya. Tuhan, mengucap syukur. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami hati seorang murid yang mau mendengar, melakukan, dan mau taat kepada firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mau dengar firman-Mu. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati setiap kami, berkati Lause kami. Juga pakailah setiap kelemahannya dalam menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Dan kiranya melalui kelemahannya kami semua boleh dikuatkan. Kami semua boleh diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kalau minggu kemarin kita belajar tentang jangan takut. Kenapa? Karena Allah ada, Allah selalu ada, dan Allah menyatakan diri dan hadir di dalam hidup kita. Nah hari ini kita akan melanjutkan seri The Message kita. Tapi sebelumnya saya ajak kalian untuk baca Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-10 sampai yang ke-11 yang juga merupakan ayat hafalan kita. Saya akan bacakan buat kalian, kalian silakan menyimak di rumah masing-masing. Lukas kedua ayat yang ke-10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat yang 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sebelum lebih jauh lagi, ada satu kesaksian dari seorang anak remaja yang bernama Rio. Nah, Rio ini adalah salah seorang remaja.
Sejak corona datang, Rio ini tidak mau keluar rumah. Dia yakin bahwa dengan dia tinggal di rumah saja, dia akan membantu supaya virus ini segera bisa diatasi. Kadang ketika mamanya pergi ke supermarket dan mengajak Rio, dia ngotot tetap gak mau pergi. Rio hanya mau di rumah aja. Jadi dia gak mau ikut papa mamanya. Jadi Rio ini seringkali tinggal sendiri di rumah. Ketika papa, mama dan adiknya pergi ke supermarket atau ke tempat-tempat yang memang diperlukan oleh keluarga mereka. Suatu kali Papa Rio diminta tolong untuk melayani di gereja. Karena mereka tinggal di kota yang kecil, jadi otomatis pelayan ibadah di gereja itu tidak terlalu banyak. Dan saat itu bertepatan dengan bulan keluarga. Rio dan keluarganya lah yang diminta untuk melayani di gereja itu. Mereka pun bagi tugas. Papanya yang mimpin ibadah, mamanya yang main musik, Rio sama adiknya jadi singer. Tapi siapa sangka adik-adik, setelah mereka melayani di gereja itu, Rio mulai gak enak badan. Dia mulai batuk-batuk, kemudian dia mulai demam. Adiknya juga demam dan diare. Gak lama kemudian papanya sama mamanya juga mulai sakit. Setelah mereka menjalani tes dan menunggu hasilnya yang keluarnya juga lumayan lama, maklum ya karena mereka tinggal di kota kecil, jadi fasilitas di tempat itu juga tidak sebaik di kota besar. Dan hasilnya mereka semua dinyatakan positif COVID-19. Ngeri adik-adik ya. Nah kemudian karena sudah dinyatakan positif COVID-19 ini, rumah mereka itu dikasih tanda. Terus tetangga kanan kiri, semua tetangga yang di sekitar situ dikasih peringatan. Tapi tetangga-tetangganya ini baik adik-adik. Kenapa? Tetangga-tetangganya ini bergotong royong untuk menyediakan makanan buat keluarganya Rio. Nah dalam keadaan yang lemah, dalam keadaan sakit dan tidak enak badan ini. Sakit pasti gak enak ya adik-adik. Bahkan untuk bangun aja udah susah. Papanya Rio itu selalu ngajak mereka sekeluarga untuk berdoa. Kemudian ada satu pertanyaannya Rio. Rio tanya sama papanya seperti ini. Kok kita jadi gak enak seperti ini ya Pak? Kan kita sudah jaga diri, jarang keluar rumah. Lah ini sekali keluar untuk melayani di gereja kok malah positif COVID-19? Kok Tuhan gak menepati janji untuk melindungi kita ya Pak? Adik-adik, di dalam kondisi seperti Rio dan keluarga, ketika kita mengalami hal yang gak enak, mengalami kesusahan, apakah benar Tuhan tidak menepati janji? Apakah benar Tuhan tidak melindungi? Kalau kita kaitkan dengan para gembala pada waktu itu, sebenarnya sama. Mereka juga sedang mengalami masa yang gak enak. Mereka juga mengalami masa yang sangat susah. Kenapa? Karena orang Israel zaman itu dijajah oleh bangsa Romawi. Kalau kalian mau baca di Alkitab dan lihat sejarah dunia, mereka juga melewati masa-masa pembuangan. Mereka dibuang di Babel, kemudian di Persia. Dan kerajaan Israel pada waktu itu belum pulih seperti zaman Raja Daud, yaitu zaman kejayaan mereka. Orang-orang Israel ini diajari untuk menantikan Sang Mesias yang akan memulihkan kejayaan kerajaan Israel, yang akan membebaskan mereka dari para penjajah. Tapi kenyataannya gak sama dengan harapan mereka. Mereka yang sudah menunggu lama, tapi kerajaan Israel juga belum pulih. Raja yang memerintah mereka pada saat itu adalah Raja Herodes. Raja Herodes ini sebenarnya adalah kaki tangan bangsa Romawi. Dia itu adalah raja yang sangat jahat, raja yang kejam. Dia benar-benar gak peduli sama orang Israel. Itu sebabnya hidup mereka itu susah. Hidup mereka itu menderita. Apalagi hidup para gembala. Kalau mereka aja udah susah, mereka aja udah sengsara. Gembala-gembala ini lebih-lebih adik-adik. Nah minggu lalu kita juga udah belajar bahwa para gembala ini
sering direndahkan dan juga dikucilkan oleh masyarakat. Udah semua susah, mereka tambah lagi susahnya ya adik-adik. Jadi kesusahan yang mereka alami itu jadinya double-double. Nah di malam yang sunyi itu Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-10 mengatakan bahwa malaikat berkata, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Wah adik-adik kita bisa bayangkan ya. Di tengah-tengah hidup yang super duper susah, super sulit. Ternyata ada berita baik. Dan bukan sembarang berita baik. Tetapi berita baik ini datangnya dari surga. Dan berita baik ini disampaikan oleh malaikat. Kenapa ini dinamakan berita baik atau Injil? Ada 2 poin. Poin yang pertama, berita malaikat ini berarti bahwa Allah itu ingat dengan janjinya. Allah berjanji akan mengutus penyelamat dan seorang pembebas untuk manusia. Janji ini sudah diberikan ketika manusia jatuh dalam dosa, yaitu pada masa Adam dan Hawa di Taman Eden. Allah berfirman bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular. Dan janji Tuhan kepada Adam dan Hawa ini juga diberikan kepada Abraham. Bahwa dari Abraham dan keturunannya seluruh dunia akan diberkati. Kemudian janji ini diberikan lagi kepada siapa? Kepada Raja Daud. Nah janji kepada Raja Daud ini dikatakan bahwa keturunannya akan memerintah Israel. Sekalipun situasi Israel waktu itu sangat menderita. Sekalipun kehidupan para gembala juga pasti sangat gak enak. Tapi adik-adik, janji Allah tidak berubah dan pasti dikenapi. Adik-adik, kabar baik ini juga diberikan buat kita loh. Di situasi sekarang ini yang semakin tidak menentu, angka penderita COVID juga terus naik turun. Vaksin juga belum ditemukan dan juga dipastikan. Kita nggak tahu sampai kapan harus di rumah terus. Kita nggak tahu sampai kapan kita bisa keluar rumah dengan leluasa dan nyaman seperti dulu. Tetapi menyambut Natal ini kita diingatkan bahwa ada berita baik. Yang lebih baik dari ditemukannya vaksin COVID-19. Kabar baiknya adalah Allah sudah berjanji dan pasti tidak akan ingkar. Allah berjanji menguatkan kita dalam kesulitan. Kesulitan itu tidak hilang adik-adik. Tapi Allah tetap beserta kita, beserta kalian, beserta Lose. Allah berjanji selalu menyertai kita apapun keadaannya. Keadaan boleh sulit, boleh enak, boleh susah, boleh nyaman, boleh terus berganti. Tetapi Allah kita tidak pernah berubah. Dia selalu ada di dalam hidup kita. Sesulit apapun kondisi dan hidup kita, Allah selalu ada. Dia tidak pernah berubah. Nah, poin yang kedua ini coba kalau kita pikir ya, gembala ini sebenarnya siap enggak sih menerima kabar baik yang sebenarnya sudah mereka tunggu lama. Apalagi para gembala waktu itu reputasi hidup mereka itu menunjukkan bahwa mereka itu tidak hidup dengan penuh tanggung jawab. Kemudian pada saat malaikat datang, mereka kaget, mereka ketakutan. Ketika melihat malaikat dan juga terang kemuliaan Tuhan itu. Nah itu menunjukkan bahwa mereka tidak siap. Tetapi disinilah anugerah Tuhan dinyatakan. Ada kesempatan bagi para gembala untuk berubah, untuk merespon berita baik dari Tuhan. Nanti kalau kita lanjutkan baca di ayat yang ke-15, kita dapati bahwa para gembala ini memilih untuk taat. Ketika mereka taat, ada perubahan sikap hidup yang terjadi.
Dan mereka dipakai untuk mewartakan berita baik ini kepada banyak orang. Itu kalian bisa lihat di ayat yang ke-20 ya. Nah coba kita pikir lagi ya. Tuhan Yesus kan udah janji akan datang kembali. Apakah kita sudah benar-benar siap menunggu kedatangan Tuhan? Apakah kita sudah menyiapkan diri menyambut kedatangannya dengan menjalani hidup mengenal Tuhan dan kehendaknya? Atau kita masih hidup seenak kita sendiri? Apakah kita sudah hidup dengan penuh pengharapan? Hidup kita boleh susah, tapi ending dari semuanya itu adalah di dalam tangan siapa? Di dalam tangan Tuhan, di dalam tangan Kristus. Karena itu kita tidak boleh menyerah dan kita tidak boleh putus asa, harus tetap semangat. Apakah ketika kita hidup susah lalu kita melupakan Tuhan dan meninggalkan Tuhan? Tapi kalau hidup kita enak, kita baru mau menantikan Tuhan. Kita baru mau dekat sama Tuhan. Apakah seperti itu? Enggak ya adik-adik. Adik-adik ingat cerita Rio yang saya ceritakan di awal tadi. Waktu Rio hampir putus asa. Waktu dia merasa Tuhan jauh dan tidak mengasihi dia. Papanya mengingatkan, Rio, hidup kita ini diciptakan Tuhan untuk memuliakan Dia. Cepat atau lambat, sekarang atau nanti. Karena COVID atau karena hal lain. Kita juga pasti akan kembali kepada Dia. Tuhan Yesus akan menjemput kita. Hari ini papa, mama, Rio dan adik kena COVID bukan berarti Tuhan tidak baik. Tuhan tetap baik. Tuhan ada bersama kita di sini dengan segala kesusahan dan kesulitan kita. Justru Tuhan sedang melatih kita untuk menantikan Tuhan, untuk menantikan kedatangannya. Tuhan tidak pernah janji bahwa hidup ini tidak pernah ada susah. Tapi Tuhan berjanji selalu ada kabar baik, selalu ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Tuhan tidak berjanji hidup selalu baik-baik aja dan lancar. Tetapi Tuhan berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan ketika hidup itu sulit dan sangat susah. Adik-adik, kabar kesukaan yang diberikan malaikat kepada para gembala itu tidak langsung membuat hidup mereka lancar jaya tanpa susah. Tetapi kabar baik itu membuat para gembala hidup penuh pengharapan. Karena Allah tidak pernah ingkar janji. Dan kehidupan kita diberi pengharapan menantikan kedatangannya. Tahun ini kita merayakan Natal tidak seperti biasanya. Tapi ada kesempatan berharga untuk kita kembali mengalami kabar baik di dalam Tuhan Yesus. Dan saya ajak kalian semua untuk berdoa ya. Dan juga kita akan menaikkan doa syafaat untuk yang lainnya. Kita berdoa. Tuhan mengucap syukur untuk firman yang boleh kami renungkan bersama-sama. Ajar kami ya Tuhan untuk berpegang teguh kepadamu, untuk selalu berharap kepadamu. Apapun keadaan kami, kesulitan, kesusahan, apapun itu ya Tuhan. Kami mau terus berharap kepadamu ya Tuhan. Kami percaya Engkau ada. Kami percaya Engkau selalu menyertai kami. Tuhan, hari ini juga kami mau berdoa syafaat ya Tuhan. Untuk kesehatan setiap kami. Dan juga keluarga kami, papa, mama, adik, kakak, semuanya ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kami semua kesehatan. Bila ada yang sakit, kiranya Engkau ya Tuhan yang menjamah mereka. Engkau ya Tuhan yang menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk sekolah kami. Kiranya Engkau yang memberikan kami kepintaran. Engkau memberikan kami ingatan yang tajam. Supaya dalam studi kami bisa mendapatkan nilai yang baik. Kami juga bisa membanggakan papa dan mama kami melalui prestasi kami ya Tuhan. Meskipun di masa pandemi ini. Tuhan kami juga berdoa untuk pekerjaan papa dan mama kami. Kiranya Engkau ya Tuhan yang memberkati pekerjaan mereka. Engkau ya Tuhan yang menolong papa dan mama kami. Yang memimpin mereka dalam mengerjakan semuanya. Dan biarkanlah orang tua kami bekerja untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan doa kami, menyerahkan doa-doa syafaat kami dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan yang mendengar doa dan seruan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.
Nah adik-adik, lo saya ingatkan bencana untuk Tuhan. Jangan lupa berikan persembahan untuk Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita, dengan hati yang takut akan Tuhan. Dan ingat, persembahan yang sudah kita berikan kepada Tuhan itu adalah persembahan yang terbaik. Jangan lupa ya untuk memberikan persembahan itu dengan taat. Kita naikkan satu pujian ya, jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. katakan Lord, Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. nah adik-adik, apa yang telah kita pelajari, apa yang telah kita terima, apa yang telah kita dengar, dan apa yang telah kita lihat hari ini, mari kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam kehidupan mendatang. Bersama-sama, terimalah berkat dari Tuhan. Allah sumber damai sejahtera menyertai kita sekalian, dan bahwa segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang menyertai kita dari sekarang sampai selamanya. Amin. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.